Oke. Selamat siang Bu Mutia, apa kabar? Iya, baik Bu Puji. Sehat Ibu? Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma agak Iya. mumet aja nih kayaknya kepalanya. Oh gitu, terkait kemarin ya yang mau diceritakan itu ya, jadi masih agak Bu. pusing-pusing gitu ya. Iya, Coba Ibu bisa heeh. diceritakan apa yang terjadi Bu? Iya, kayaknya kemarin itu nyari-nyari Bu Puji ini baru luang ya Bu ya waktunya ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini itu saya itu kayak ngerasa kewalahan. Ngajar di kelas itu kan udah nyita waktu banget. Sekarang itu tambah tugas pengembangan kompetensi guru. Itu saya keterima PPG sama ini kan masih menjalani proses PGP ya Bu ya. Jadi Iya. harus diselesaikan tepat waktu. Nah, itu saya kesulitan Bu menemukan keseimbangan antara keduanya itu, antara mengajar dan menyelesaikan tugas-tugas sebagai kompetensi guru itu. Oh begitu. Oke, nggak apa-apa kita bicarakan. Mudah-mudahan nanti dari pembicaraan ini nanti kita dapat solusi. Oke, Bu Mutia, sebenarnya tujuan yang Ibu Mutia itu kan dari pembicaraan kita saat ini nanti apa? Kalau tujuan saya sih biar bisa nyelesain tugas pengembangan kompetensi guru kayak tugas PPG sama CGP itu tepat waktu tanpa ngorbanin kualitas mengajar saya, Bu. Kadang kan kalau misalnya saya mengerjakan tugas, terus tugasnya itu tugas PGP, tugas CGP, itu anak-anak itu seakan kayak terbengkalai gitu, Bu. Kurang adanya kualitas pembelajaran yang saya berikan. Oh ya ya, luar biasa Bu Mutia. Selamat dulu ya sudah eh, bisa ikut eh, CGP dan Ibu juga ikut PPG walaupun ya memang perlu sesuatu yang luar biasa ya karena Ibu harus melakukan 3 kegiatan yang lumayan menyita waktu gitu. Em, Menurut Bu Mutia sebenarnya hal yang paling utama, kendala utama Ibu apa untuk mengatur 3 kegiatan ini? Yang menjadi benar-benar menjadi Kalau beban gitu. Kalau masalah utamanya sih di masalah waktu deh, Bu. Waktunya itu terbatas. Kayak ngajar itu udah eh, ngabisin banyak waktu kan, apalagi sama persiapan pembelajaran kayak buat modul ajar, menyiapkan media pembelajaran, terus evaluasi. Nah, sementara itu tugas-tugas yang CGP sama PPG-nya itu juga membutuhkan fokus, Bu, sama waktu yang cukup banyak gitu. Jadi kadang suka kalau misalnya disambi gitu, sambil ngajar, sambil ngerjain tugas CGP, tugas PPG itu tuh kurang fokus, jadi hasilnya tuh kurang maksimal gitu. Oh iya 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 iya. Eh, Begitu ya Bu ya. Saya paham sih kondisi Ibu saat ini bahwa ada 3 kegiatan di mana semua kegiatan itu harus diselesaikan kemudian waktunya yang bersamaan itu. Bu Mutia, kira-kira apa tujuan yang harus Ibu capai dari pembicaraan kali ini? Tujuannya sih biar bisa nyelesain apa namanya, nyelesain tugas dengan tepat waktu juga, terus bisa mengajar dengan kualitasnya tidak berkurang juga, sama apa ya, bisa membagi waktu Bu, bisa membagi waktu antara mengajar sama ngerjain tugas gitu. Oke, oke. Iya, saya juga bisa memahami itu, Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dari pembicaraan ini kita nanti bisa mendapatkan solusi untuk hal ini. Amin. Ibu, dari 3 kegiatan ini menurut Bu Mutia, mestinya kan ada skala prioritasnya ya, ada skala prioritas. Menurut Bu Mutia dari 3 kegiatan ini yang paling utama yang harus Ibu fokuskan dan membutuhkan waktu yang cukup banyak itu yang mana? Kalau skala prioritas sih lebih ke mengajar ya Bu ya, karena itu kan sudah
kewajiban sudah tupoksi utamanya sebagai seorang pendidik gitu, harus memberikan pengajaran yang maksimal, yang berkualitas untuk peserta didik. Tapi juga kan di samping itu saya juga harus punya tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang sudah dipercayakan ke saya gitu, kayak contohnya PPG sama CGP ini gitu Bu. Apa ini aja ya, apa coba saya tuh kemarin udah coba buat jadwal Bu, tapi kayaknya sering banget terjebak sama rutinitas ngajar. Jadi sulit banget gitu loh untuk konsisten ngikutin jadwal yang udah dibuat gitu. Oke, bagus Ibu. Berarti Ibu sebenarnya sudah mulai ada ini nggih, manajemen waktu nggih. Ibu itu ngajarnya kalau setiap harinya, hari apa saja dalam satu minggu itu? Satu minggu full Bu. Jadi tiap hari Senin sampai Jumat itu kan kalau di guru ini kan ya full ya Bu ya. Jadi, dari jam 7 sampai jam 13.40 gitu. Kadang cuma ada waktu 2 jam pelajaran itu kepake buat mata pelajaran, itu bisalah buat fokus ngerjain tugas-tugas CGP dan PGP gitu. Tapi kan balik lagi 2 jam pelajaran 2 JP itu 2 kali 30 menit saya rasa kurang maksimal gitu loh, kurang optimal kalau Iya. misalnya hanya cuma itu waktunya. Oke, oke. Jadi kalau karena Ibu ngajarnya di SD, jadi full ya, gurunya guru kelas nggih, ngajar dari pagi sampai waktu pulang gitu dari Senin sampai hari Jumat ya. Dan itu pulangnya anak jam berapa Ibu? 13.40 Bu, udah jam hampir jam 2. Oke, berarti paling tidak Ibu Mutia untuk manajemen waktu untuk yang fokus ke CGP sama PPG-nya itu pulang sekolah ya Bu ya, sampai malam gitu ya. Iya, Betul. oke. Berarti kalau menurut Ibu waktu dari pulang sekolah sampai malam itu kira-kira Ibu bisa memanfaatkan waktunya itu untuk fokus ke PPG dan CGP itu jam berapa Bu? Hmm, ya paling sepulang dari anak-anak itu ya Bu ya jam 2 karena jam kerjanya kan kalau di sekolah itu kan sampai jam 4, jam 2 sampai jam 4 itu masih di sekolah berarti kan bisa. Tapi kalau untuk udah sampai di rumah nanti kadang ini juga sih masih kesulitan juga bagi waktunya atau mungkin ini aja ya Bu ya, saya bisa lebih disiplin sama jadwal aja kali ya Bu ya. Misalnya kayak blokir waktu tertentu setiap hari untuk fokus pada tugas pengembangan kompetensi gitu. Saya juga coba deh buat nyederhanain persiapan materi ngajarnya sama manfaatin bahan-bahan yang udah ada atau teknologi. Itu gimana Sudah ya Bu ya? berusaha membuat, apa itu, timeline untuk, penugasannya itu, Heeh, penugasannya udah. CGP sama PP itu sudah Ibu? Udah Bu, tapi kayaknya kurang disiplin deh untuk ininya, untuk melaksanakannya itu. Makanya ini kayaknya biar semuanya bisa terrealisasi dengan maksimal, mungkin lebih disiplin lagi sama jadwal sih ya kayaknya ya Bu. Oke, luar biasa, Bu Mutia. Sebenarnya dari apa yang Ibu sampaikan itu sudah ada sedikit ya, informasi. Sebenarnya Ibu sudah luar biasa loh, sudah membuat jadwal gitu. Hanya seperti Ibu sampaikan tadi, berada di disiplin ya, kedisiplinan untuk ini. Kira-kira Ibu Mutia untuk rencana ke depan untuk eh, mengatasi kesulitan ini sudah punya gambaran atau belum? Ya itu Bu, lebih disiplin ke jadwal aja ya sama nyoba nyederhanain persiapan pembelajaran gitu. Misal kalau misalnya ada waktu luang, ya saya siapkan dulu materinya sama medianya, terus sama memanfaatkan bahan-bahan sama teknologi yang udah ada aja kali ya. Kalau mau materi pembelajaran, anak disetelin video gitu juga kan kayaknya udah bikin anak-anak tertarik juga sih sama pembelajaran. Gitu ya Bu ya. Ya, itu ide bagus Bu Mutia. Jadi kalau Ibu sudah sudah tahu ya solusi itu, berarti Ibu tinggal action aja. Eh, Action untuk ini. Ibu luar biasa sebenarnya planning Bu Mutia untuk pembagian waktu 3 tugas yang tidak ringan menurut saya itu. Iya. Iya. Oke. Kira-kira Bu Mutia mau mengeksekusinya itu mulai kapan ini? Eksekusinya kayaknya minggu ini deh Bu deh, lebih cepat lebih baik kan ya Bu, mulai dengan
membuat jadwal yang lebih teratur lagi dari jadwal yang udah ada. Jadi setiap minggu itu saya memantau sendiri apa saya bisa menjalankan rencana sesuai target. Nah, saya juga nanti akan ngecek kemajuan saya dalam menyelesaikan tugas tugas CGP sama PPG-nya ini sih. Iya ya, luar biasa Ibu. Eh, apa yang sudah direncanakan Bu Mutia, mulai dari rencana yang akan dilakukannya, kapan pelaksanaannya. Sebenarnya Ibu Mutia sudah sudah punya target yang mulai dari timeline-nya, kemudian untuk rencana kegiatannya akan dilakukan apa. Saya doakan nanti Bu Mutia biar bisa menyelesaikan tiga tugas yang mulia ini sesuai dengan target. Amin. Makasih ya Bu Puji ya, makasih banyak. Ya Seneng nanti banget bisa sharing sama Bu Puji, bisa dapet pencerahan, bisa dapet gambaran. Jadi nggak ya kebingungan lagi. Semoga bisa deh nanti ngatur jadwal. insya Allah bisa, harus semangat. Amin, amin. Iya, Makasih ya Bu iya. Puji ya. Iya, sama-sama Bu Mutia. Oh iya Bu Mutia, kalau Ya, menurut dalam. Bu Mutia dari apa yang sudah direncanakan itu, sebenarnya sekarang posisi Bu Mutia saat ini itu kalau dalam ring 1 sampai 10, Bu Mutia itu berada di posisi berapa? Saya kayaknya di tengah-tengah deh Bu, 5 deh Bu. Masih bingung ngatur waktu, ngerjain. Itu masih amburadul banget kayak tugas-tugas itu. Kemarin aja deadline tanggal sekian itu lewat 1 hari. Padahal sebelum-sebelumnya itu bisa gitu loh Bu, tepat waktu. Tapi sekarang-sekarang, Oh iya, aduh iya. kayak kok berat banget. Tapi nanti setelah ini kita terjadi percakapan seperti ini, kira-kira nanti bayangan Bu Mutia Oh, bisa berubah jadi ring berapa? Dari bisa satu 10 Bu. sampai 10. Semoga bisa 10 Bu. Ini juga kan Luar sambil sambil saya pantau juga kegiatan saya juga, terus di manage sendiri, mengatur waktunya sendiri, terus disiplin sama jadwalnya juga biar enggak kewalahan lagi deh. Oke, Bu Mutia, hebat, hebat, luar biasa. Pokoknya saya mendorong Bu Mutia untuk tetap semangat menyelesaikan 3 tugas itu sampai Amin. selesai. Ya, Terima nanti Bu kasih Bu Mutia saya Puji. siap membantu kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan lagi. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan, kemudian target waktu yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai semuanya. Gitu ya, Bu Amin. Mutia. Makasih Bu Puji atas waktunya. Maaf mengganggu. Oh tidak, senang bisa berdiskusi dan ngobrol panjang lebar dengan Bu Mutia. Selamat siang Bu Oke, Mutia. selamat siang Bu Puji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, refleksi yang pertama, apa yang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Semuanya baik. Ya, Teknik coachingnya, alur tirtanya, terus komunikasinya, bahasa komunikasinya, iya. terus kolaborasinya. Oh, sinyal saya yang jelek ya. Kalau kalau menurut saya untuk yang refleksi yang pertama kita saat ini untuk melakukan coachingnya itu kita sudah bisa melakukan menggali informasi dalam ya Bu ya, dan informasi Udah. secara lebih mendalam, dan kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa tadi coach itu, Iya. sehingga kita bisa menggali banyak informasi kemudian mendapatkan solusi yang baik. Oke. Pertanyaan keduanya, apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? Saya Ya, merefleksikan hari ini yang sudah berjalan selama percakapan itu yang sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah tadi sudah berjalan komunikasinya sudah baik, terus teknik tirtanya, alur tirtanya juga sudah dilaksanakan ya, terus juga masalahnya juga tadi sudah ter
terbuka semua apa yang menjadi masalahnya Bu Puji untuk uh, permasalahan siswa di dalam kelas yang suka tidur itu, terus apalagi ya, terus komunikasi, terus percakapannya terjadi dengan santai dan kondisional. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kalau saya sebagai coach itu melihat yang perlu diperbaiki dari saya tadi ketika melakukan coaching kepada Bu Puji, yang pertama bahasa mungkin bahasa bisa lebih disederhanakan atau mungkin bisa lebih di apa namanya ya, di spesifikasi lagi masalah-masalah yang disampaikan sama Bu Puji, terus lebih bisa memposisikan diri lagi untuk menjadi memposisikan diri sebagai Bu Puji gitu ya, dimana kesulitannya Bu Puji adalah menghadapi siswa yang tidur terus di dalam kelas, itu sih yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan. Lalu yang bisa saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, yaitu tadi untuk mengatur waktu ya Bu ya, mengatur waktu sama Bu Puji supaya bisa fokus, supaya bisa hadir secara penuh untuk mendengarkan apa yang mau Bu Puji ceritakan, apa yang mau di-sharingkan kepada saya gitu. Terus bisa untuk tadi memposisikan diri juga lebih empati lagi ke Bu Puji dan masalah yang Bu Puji hadapi. Lalu untuk apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, dari yang tadi saya lakukan ya ketika coaching, melakukan coaching dengan Bu Puji yang perlu diperbaiki, yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya yaitu bisa hadir secara penuh untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi, lebih spesifik lagi, terus bisa juga memposisikan diri lagi, jadi bisa paham lah apa yang Bu Puji rasakan. Terus umpan baliknya nanti apa sekarang Bu? Atau Bu Puji mau refleksi dulu? Saya ya umpan balik buat Bu Puji sebagai coach saya tadi, apa yang saya rasakan setelah di coaching sama Bu Puji itu merasa lebih terbuka lagi Bu, lebih terbuka tentang jadwal yang sudah dibuat supaya bisa lebih memanajemen waktu lagi, biar bisa membagi waktu lagi antara tugas utama atau tupoksinya yaitu mengajar dengan tugas-tugas yang saya sudah mendapatkan gitu, baik itu PPG maupun CGP. Itu satu. Terus yang kedua, terima kasih, saya merasa sangat senang sekali di coaching dengan Bu Puji karena dari penjelasan Bu Puji tadi, dari saran Bu Puji tadi itu saya bisa bisa mencoba lagi buat membagi waktu dengan baik antara mengajar sama memberikan tugas mengerjakan tugas CGP PPG. Terima kasih Bu Puji. Oke, oke. Terima kasih.